아, 깜빡했다. 동아리 자격 박탈 당했다며. 두 개. 하나, 둘, 셋. 그리고 용감이 그거 당하면 죽어도 안 속는 거 아니야? 개수스 합같이 내 무대로 만들어버 이곳서 만나게 하지 내 섰을 때 난 패배자를 보고 싶진 않아 더 많은 게 Cerita kembali ke 1 tahun yang lalu, ketika 4 murid dipanggil untuk menghadiri sidang komite disiplin. Pengumuman tersebut ditempel di depan pintu gerbang sekolah. Keempat murid itu adalah Hanwol, Minwan, dan 2 rekan mereka. Kejadian ini tentu sangat memalukan bagi mereka, terutama setelah mengetahui bahwa Bu Jonghwa adalah orang yang mengajukan laporan tersebut. Pada malam setelah pengumuman itu, Hanwol dipanggil oleh ayahnya untuk membahas masalah yang dihadapi Hanwol. Sang ayah kemudian memarahi Hanwol karena ingin anaknya lulus tanpa terlibat masalah apapun. Namun, Hanwol bersikeras bahwa ia sendiri yang akan menyelesaikan permasalahan itu. Keesokan harinya, Bu Jonghwa menemui Hanwol untuk menasihatinya agar berubah, karena ia yakin bahwa Hanwol mampu melakukannya. Namun, Hanwol menolak nasihat gurunya. 여자도 참 스승. Malamnya, ketika Bu Jonghwa sedang dalam perjalanan bersama anaknya, mereka tiba-tiba diserang oleh seseorang. Bu Jonghwa berusaha melindungi anaknya dan menerima lebih banyak luka tusukan hingga akhirnya meninggal dunia. Keesokan harinya, seseorang menyerahkan diri kepada polisi dan mengaku sebagai pelaku. Namun, ada dugaan bahwa orang tersebut bukanlah pelaku sebenarnya. Setelah kematian Bu Jonghwa, sidang komite disiplin otomatis dibatalkan. Hanwol dan kelompoknya semakin berani bertindak. Mereka bahkan menciptakan sebuah aplikasi pertarungan, di mana para murid bisa bergabung dengan kelompok Hanwol. Kembali ke masa kini, Hanwol kembali dipanggil untuk menghadiri sidang komite disiplin. Setelah pengumuman tersebut, murid-murid di sekolah Yusong mulai menghentikan pertarungan, dan beberapa dari mereka kembali fokus belajar. Menurut Seon, semua ini terjadi berkat usaha guru Han Kyung dan Gamin yang berhasil membawa perubahan di sekolah. Malam harinya, saat Han Yung dalam perjalanan pulang, ia dikejutkan oleh kehadiran Gon Yop di belakangnya. Gon Yop meminta agar Han Kyung tidak menghadiri sidang komite disiplin karena ia tidak percaya dengan aturan yang diterapkan di sekolah. Han Kyung, yang sebelumnya mendapat informasi dari detektif Taemin bahwa anak Bu Jonghwa adalah Gon Yop, kemudian bertanya kepadanya, apakah ia takut peristiwa yang menimpa Bu Jonghwa akan terulang kembali pada dirinya? Gon Yop kemudian mengatakan bahwa pembunuh ibunya adalah Hanwol, bukan orang yang menyerahkan diri ke kantor polisi. Ia juga mengungkapkan bahwa pelaku tersebut hanyalah suruhan Hanwol. Meskipun Han Yung sebenarnya tidak takut akan hal itu, Gon Yop tetap memohon kepada gurunya untuk tidak menghadiri sidang tersebut. Di sisi lain, kepala sekolah pergi menemui ayah Hanwol dan melaporkan bahwa ia telah berusaha menghentikan pengajuan surat sidang komite disiplin. Namun, kepala bagian disiplin tetap melanjutkan proses tersebut karena Hanwol memang seharusnya menjalani sidang ini. Tak lama kemudian, Hanwol masuk ke ruangan ayahnya dan meminta kepala sekolah untuk pergi jika urusannya sudah selesai. Ayahnya kemudian menyarankan agar Hanwol pindah sekolah ke luar negeri. Tetapi Hanwol tetap bersikeras untuk menyelesaikan masalah ini dengan caranya sendiri. Sementara itu, dalam perjalanannya, Gon Yop dikejutkan oleh berita mengenai penyerangan sekelompok murid dari sekolah Yusong yang mencuri peralatan di EB konstruksi. Berita ini jelas sengaja dibuat untuk memojokkan kelompok Gamin. Keesokan harinya, wartawan dan para pencari berita berkumpul di depan sekolah Yusong untuk mencari kebenaran mengenai insiden tersebut. Mereka mulai mewawancarai beberapa murid yang hendak memasuki sekolah. Saat itu, Seon dan Lee Jun juga tidak lepas dari perhatian wartawan. Mereka mengenali Lee Jun yang berambut merah karena kemunculannya dalam video terkait insiden tersebut. Menyadari hal itu, Lee Jun segera melarikan diri ke dalam sekolah untuk menghindari wartawan yang mengejarnya.
Di ruang guru, wakil kepala sekolah tampak marah dan meminta Han Kyung untuk mengatur sidang komite disiplin bagi Gamin dan kelompok belajarnya karena insiden yang sedang terjadi. Ia menekan Han Kyung dengan dua pilihan, mengeluarkan Gamin dan kelompoknya dari sekolah atau membatalkan sidang komite disiplin Hanwol. Han Kyung tampak terkejut dengan ultimatum tersebut dan menyadari bahwa ini hanyalah upaya untuk membatalkan sidang Hanwol. Menanggapi situasi ini, Han Kyung kemudian memanggil Gamin dan kelompoknya untuk mencari tahu kebenaran di balik tuduhan tersebut. Setelah mendengar penjelasan mereka, Han Kyung ternyata tidak marah. Ia sudah mendapatkan informasi dari detektif Taemin bahwa Gamin sebenarnya berusaha menolong Sunchul yang difitnah atas kasus pembunuhan. Namun, Han Kyung tetap berpesan kepada mereka agar menahan diri untuk sementara waktu hingga sidang komite Hanwol selesai. 부탁이야. Saat keluar dari ruangan guru, mereka dikejutkan oleh keributan besar yang terjadi di sekolah. Para murid tampak saling menyerang demi menaikkan peringkat di aplikasi pertarungan. Ternyata, Hanwol telah membuat pengumuman bahwa siapapun yang berhasil naik peringkat dalam waktu 1 jam akan mendapatkan hadiah uang sebesar 1 juta won. Akibatnya, sekolah pun berubah menjadi arena pertarungan demi memperebutkan hadiah tersebut. Seon juga menjadi sasaran pelemparan kotak susu oleh teman sekelasnya yang sangat menginginkan hadiah uang tersebut. Namun, alih-alih membalas atau ikut bertarung, Seon memilih untuk pergi dan menghindari pertarungan. Ia sempat berpikir bahwa sekolah mereka akan berubah menjadi lebih baik, tetapi kenyataannya justru semakin memburuk. Tak lama kemudian, ia menerima panggilan dari ayahnya dan segera pulang. Sementara itu, Gamin mendapat kabar dari kelompoknya bahwa Hanwol datang ke ruangan mereka. Tanpa menunda waktu, Gamin segera kembali ke ruangan belajarnya dan mendapati Hanwol sudah ada di sana. Hanwol memperingatkan Gamin bahwa sekolah Yusong tidak akan pernah berubah, tidak peduli dengan kehadiran kelompok belajarnya. Ia menegaskan bahwa para murid akan tetap mengikutinya karena ia memiliki uang dan koneksi. Ia kemudian mempertanyakan apa yang bisa diberikan Gamin kepada para murid di sekolah ini, apakah itu harapan atau sekadar mimpi kosong. Min Wan kemudian menyuruh Gamin untuk membatalkan sidang komite disiplin Hanwol. Jika Gamin melakukannya, mereka akan membiarkannya tetap bersekolah di Usong hingga lulus. Setelah menyampaikan hal tersebut, mereka pergi meninggalkan ruangan. Namun, tak lama setelah kepergian mereka, sekelompok murid tiba-tiba masuk dan merusak ruangan belajar Gamin. Min Wan lalu menyampaikan pesan bahwa kelompok belajar Gamin telah dibekukan, dan otomatis ruangan itu bukan milik mereka lagi. Gamin yang emosi ingin melawan, tetapi Hewon segera mencegahnya, mengingat guru mereka sudah memperingatkan untuk tidak menimbulkan keributan lagi. Sementara itu, Seon pergi ke tempat kerja ayahnya dan melihat ayahnya tengah bertengkar dengan rekan kerja yang menghina Seon karena terlibat dalam kasus kejahatan di sekolah. Tanpa ragu, sang ayah membela Seon dan tidak terima dengan hinaan tersebut. Seon yang melihat dari kejauhan terkejut, ia tidak menyangka bahwa ayahnya membelanya, padahal selama ini ia sering dimarahi. Setelah pertengkaran itu, ayahnya meminta Seon untuk tidak membuat keributan atau bertindak seperti preman. Ia juga berpesan agar Seon menjaga dirinya baik-baik. Namun, Seon justru mengambil keputusan mengejutkan. Ia memutuskan untuk keluar dari sekolah dan mulai bekerja untuk menghasilkan uang. Keputusan ini membuat ayahnya terkejut. Sementara itu, tanpa sengaja, Gamin yang berada di dekat mereka mendengar percakapan tersebut. Di tempat lain, Jiu yang sedang bersama Hewon tiba-tiba dijemput oleh orang tua Hewon. Mereka khawatir anaknya bergaul dengan kelompok Gamin dan memintanya untuk segera pulang. Sementara itu, Lee Jun yang juga mengalami hari yang sulit mencoba menghubungi teman-teman satu kelompoknya untuk menanyakan kabar mereka. Namun, tidak satu pun yang menjawab pesannya. Gamin, sebagai ketua kelompok, sebenarnya ingin membalas pesan Lee Jun, tetapi ia mengurungkan niatnya. Saat itu juga, tiba-tiba Seon keluar dari grup obrolan mereka, membuat Gamin menyadari bahwa kelompok mereka benar-benar akan bubar. Tak lama kemudian, ibu Gamin masuk ke kamarnya dan memberikan dukungan kepada anaknya. Ia menyadari bahwa Gamin terlihat lebih bahagia sejak bergabung dengan kelompok belajarnya, sehingga ia membiarkan anaknya tetap bersekolah di sana. Gamin lalu teringat momen-momen bahagia yang ia lalui bersama kelompoknya. Saat itu, tiba-tiba sebuah ide muncul di benaknya.
sebuah solusi untuk menyelamatkan kelompok belajar mereka, Gamin segera pergi ke ruangan kelompoknya dan mulai membersihkan ruangan yang porak-poranda akibat ulah murid lain. Tak lama, Guru Han Kyung datang dan membantunya merapikan ruangan tersebut. 해볼까? Keesokan harinya, Gamin mendatangi rumah Sion dan berjanji akan membantunya menggantikan pekerjaan ayahnya. Mereka pun bekerja bersama. Setelah itu, Gamin mengatakan kepada Sion bahwa ia ingin belajar bersama dan berkuliah bersamanya. Ucapan itu membuat Sion terharu, dan ia akhirnya memutuskan untuk melakukan hal itu bersama Gamin. Sion kemudian menemui ayahnya dan berlutut di hadapannya. Dengan penuh ketulusan, ia mengungkapkan rasa terima kasih kepada ayahnya yang telah membesarkannya. Namun, ia juga menegaskan bahwa saat ini ia benar-benar ingin belajar dan berusaha yang terbaik. Ia yakin bisa menjadi orang sukses dan tidak akan membuat ayahnya menyesal telah mendukungnya. Setelah itu, ia pergi, dan Gamin pun ikut berlutut di hadapan ayah Sion. Dengan penuh keyakinan, ia berkata bahwa Sion pasti akan menjadi orang sukses. Mereka kemudian pergi ke rumah Hewon untuk menemui orang tuanya. Sion, yang merupakan murid paling pintar di sekolah, meminta orang tua Hewon agar mengizinkan anak mereka tetap bersekolah dan bergabung dalam kelompok belajar mereka. Seon menjelaskan bahwa selama ini Hewon berhasil naik peringkat, dan ia yakin jika mereka terus belajar bersama, Hewon akan bisa masuk ke universitas ternama dengan nilai yang baik. Sebagai bentuk perhatian, Gamin juga membawa cenderamata untuk orang tua Hewon berupa buah blueberry, yang dikenal baik untuk kesehatan otak. Melihat kesungguhan mereka, orang tua Hewon akhirnya setuju untuk membiarkan Hewon tetap bersama kelompok Gamin, karena mereka tampak benar-benar peduli pada anaknya. Setelah itu, mereka pergi ke minimarket tempat Jiwoo bekerja. Hewon mencoba membujuk Jiwoo untuk kembali belajar dan berkuliah bersama mereka. Awalnya, Jiwoo merasa pesimis karena ia adalah seorang yatim piatu, dan kakaknya saat ini berada di penjara. Namun, Hewon berusaha meyakinkannya dengan mengatakan bahwa ia akan memperkenalkan pacar untuk Jiwoo dan menceritakan betapa pekerja kerasnya Jiwoo, yang selama ini merawat kakaknya. Mendengar ketulusan Hewon, Jiwoo pun akhirnya setuju untuk kembali bergabung. Sementara itu, Lee Jun tampak senang ketika melihat Sion kembali bergabung dalam grup obrolan mereka. Hal ini membuat mereka semakin yakin bahwa kelompok mereka akan tetap bersama. Di tempat lain, Guru Han Kyung menemui wakil kepala sekolah untuk menyatakan bahwa ia akan menghadiri sidang komite disiplin Gamin dan kelompoknya. Ia menegaskan bahwa jika mereka terbukti bersalah, maka mereka harus menerima hukuman yang diberikan, dan sebagai bentuk tanggung jawab, ia akan mengundurkan diri dari sekolah. Namun, ia berpendapat bahwa Gamin dan kelompok belajarnya adalah korban dari Hanwul, dan sekolah ini perlu berubah. Oleh karena itu, ia tidak akan tinggal diam dan membiarkan mereka disalahkan begitu saja. Sementara itu, di luar sekolah, Gamin dan kelompoknya melangkah dengan mantap, bersiap untuk menghadapi sidang komite disiplin mereka. 보고 싶진 않아 더